Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14 kelas 5A dengan saya sendiri Risa Nur Analianingsih dengan NIM akhir 13 dan saya Clarissa Sukma Ramadhani dengan NIM akhir 22. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi elementer dan fungsi hiperbolik. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. selamat menyaksikan. Baik, selamat siang teman-teman. Kita akan masuk ke pembahasan dari fungsi hiperbolik. Nah, kita masuk yang pertama dari definisi fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik itu diturunkan sebagai kombinasi dari fungsi trigonometri dan didefinisikan sebagai berikut. Ada sin Hz itu sama dengan E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z per 2. Nanti ini pembuktian di slide berikutnya. Nah, yang kedua itu ada cos HZ sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z per 2. Nah, yang ketiga itu ada secant HZ sama dengan, nah secant itu kan 1 per cos. Nah, ini sama aja, cuman ini dalam fungsi hiperboliknya. Jadi, secant HZ itu sama dengan 1 per cos HZ. Nah, sama dengan ini 2 per E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z. Kenapa bisa jadi 2 per E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z? Jadi kan 1 per cos HZ. Nah, ini kan bisa dibilang 1 per 1 per, nah cos HZ itu apa? Cos HZ itu kan yang ini nih. Nah, cos HZ itu E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z per 2 per 2. Nah, ini kan berarti sama dengan 1 per 1 dikali 2 per E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z. Nah, ini kenapa alasan hasilnya itu yang di sini itu 2 per E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z ini dari sini. Nah, untuk yang nomor D, yang D HZ itu sama dengan 1 per sin. Kayak di trigonometri, kalau kosekan itu kan adalah 1 per sin. Nah, di sini dalam hiperbolik. Jadi, 1 per sin HZ sama dengan 2 per E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z. Ini caranya sama kayak yang ini, yang secant. Cara menyelesaikan bisa jadi 2 per E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z. Nah, kemudian kalau yang tan HZ sama dengan sin HZ per cos HZ. Nah, ini sama aja kalau tan itu rumusnya sin per cos I. Ini dalam hiperbola jadi sin HZ per cos HZ. Nah, sama dengan sin itu apa? Sin HZ itu sama dengan E pangkat Z dikurangi E pangkat Z per 2. Terus kalau cos HZ itu sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z per 2. Jadi ini dari sin HZ kan E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z. Ini per 2. Terus per yang cos HZ ditambah E pangkat negatif
Z per 2. Ini dua. Nah, pangkat ini yang E pangkat negatif Z dikurangi E pangkat negatif Z per pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z. Itu hasil dari tan HZ. Nah, kemudian yang kotangan HZ itu sama dengan kot itu kebalikannya dari tan, maka kotangan H negatif Z per E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z. Ini adalah definisi dari fungsi hiperbolik. Nah, kita hapus, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan membuktikan definisi yang pertama, yang sin HZ. Sin HZ itu sama dengan E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z per 2. Nah, secara fungsi hiperbolik untuk bilangan kompleks Z ini didefinisikan dari fungsi eksponensial kompleks. Nah, yang akan kita buktikan itu akan adalah sin HZ sama dengan E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z per 2. Namun, kita akan buktikan rumus itu dengan memulai bentuk eksponensial bilangan kompleks, yaitu kita misalkan Z-nya itu sama dengan Y. Maka sin HZ itu sama dengan sin H buka kurung X ditambah Y tutup kurung karena kita memisalkan Z-nya itu adalah X ditambah Y. Nah, kemudian karena kita memisalkan Z itu sebagai X ditambah Y, maka Z-nya yang E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z, Z-nya kita substitusi hasil Z-nya, yaitu E pangkat X ditambah Y dikurangi E pangkat sama dengan X ditambah Y, maka kita bisa nyatakan E pangkat X, nah, lalu Y-nya itu kita bisa nyatakan buka kurung cos Y ditambah I sin Y, tutup kurung, lalu E pangkat, ne, E, E negatif E pangkat negatif. Nah, E pangkat X itu yang Y-nya, yang imaginera kita bisa nyatakan cos Y ditambah I sin Y, tutup kurung, dikurangi negatif E pangkat negatif X, buka kurung cos, cos negatif Y ditambah I sin negatif Y, tutup kurung per 2. Nah, kemudian kita bisa, maka E pangkat X dikurangi E pangkat negatif X dikali cos Y ditambah sekarang imajinernya I buka kurung E pangkat X dikurangi E pangkat negatif X dikali sin Y tutup kurung per 2. Nah, kemudian kita bagi dengan 2. Maka buka kurung E pangkat X dikurangi E pangkat negatif dikali cos Y ditambah I dikali buka kurung E pangkat X dikurangi E pangkat negatif X tutup kurung per 2 dikali sin Y. Nah, kita tahu bahwa sin HZ itu sama dengan E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z per 2 dan juga cos HZ itu sama dengan E 2. Maka E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z per 2 itu sama aja kayak sin HX dikali cos Y ditambah I cos HX dikali sin Y. Nah, kita tuh baru aja mendapatkan bentuk yang sama dari hasil eksponensial sama dengan E pangkat. Oke, kita ulang. Jadi, karena kita
dari hasil ekspansi eksponensial E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z itu menghasilkan bentuk yang sama dengan definisi sin H buka kurung X ditambah Y tutup kurung, maka terbukti bahwa yang kita akan buktikan itu sin HZ itu sama dengan E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z per 2. Next. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari hubungan antara fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik melalui teorema-teorema berikut ini. Yang pertama ada sin IZ itu sama dengan I dikali sin HZ. Yang kedua sin H IZ sama dengan I sin Z. Yang ketiga cos IZ sama dengan cos HZ. Nah, yang keempat cos H IZ sama dengan cos Z. Yang kelima tan IZ sama dengan I tan HZ. Yang keenam tan H IZ sama dengan I tan Z. Next. Nah, selanjutnya ini akan disampaikan oleh rekan saya Claresta kepada Claresta. Oke, terima kasih Risa. Jadi pertama kita perlu ingat dulu bagaimana fungsi-fungsi ini tuh kita definisikan untuk bilangan kompleks, yaitu Z sama dengan X tambah Y. Nah, ini ada beberapa rumus dasar fungsi kompleks. Yang pertama itu sin Z sama dengan buka kurung X ditambah Y tutup kurung sama dengan sin X cos HY ditambah I cos X sin HY. Yang kedua ada cos Z sama dengan cos buka kurung X ditambah IY sama dengan cos X cos HY dikurang I sin X sin HY. Lalu selanjutnya yang ketiga ada sin HZ akan menghasilkan sin HX cos Y ditambah I cos HX sin Y. Yang terakhir ada cos HZ akan menghasilkan cos HX cos Y ditambah I sin HX sin Y. Sebentar. Nah, selanjutnya fungsi hiperbolik ini mempunyai sifat-sifat yang mirip juga nih dengan fungsi trigonometri. Yang akan aku sebutkan kali ini adalah sifat-sifat yang berlaku juga untuk fungsi hiperbolik. Yang pertama ada cos H kuadrat Z dikurang sin H kuadrat Z itu akan menghasilkan 1. Yang kedua ada 1 dikurang tan H kuadrat Z itu akan menghasilkan secant kuadrat Z. Yang ketiga ada kotangan H kuadrat Z dikurang 1 akan menghasilkan cos H kuadrat Z. Dan yang keempat ada sin H buka kurung negatif Z tutup kurung akan menghasilkan negatif sin HZ. Yang kelima ada cos H buka kurung negatif Z tutup kurung akan menghasilkan cos HZ. Dan yang keenam ada tan H buka kurung negatif Z tutup kurung akan menghasilkan negatif tan HZ. Dan yang ketujuh ada sin H buka kurung Z1 positif negatif Z2 tutup kurung akan menghasilkan sin HZ1 cos HZ2 positif negatif cos HZ1 sin HZ2. Dan selanjutnya ada cos H dalam kurung Z1 positif negatif Z2 tutup kurung akan menghasilkan cos HZ1 cos HZ2 positif negatif sin HZ1 sin HZ2. Dan yang terakhir ada tan H buka kurung Z1 positif negatif Z2 tutup kurung akan menghasilkan tan HZ1 positif negatif tan HZ2 per 1 positif negatif tan HZ1 tan HZ2. Nah, selanjutnya aku di sini mempunyai contoh pembuktiannya. Jadi di sini ada soalnya ada cos
pembuktiannya kita pembuktiin cos H kuadrat Z dikurang sin H kuadrat Z itu akan menghasilkan 1. Nah, pertama kan kita ingat dulu nih definisi dasar fungsi hiperbolik, yaitu kan bentar. Sin HZ itu nilainya E pangkat Z dikurang E pangkat negatif Z per 2, dan cos HZ itu bernilai E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z per 2. Nah, selanjutnya kita akan buktiin dari sisi kiri dari persamaan ini dulu. Jadi, cos H kuadrat Z dikurang sin H kuadrat Z. Lalu kita substitusikan bentuk cos HZ dan sin HZ ke dalam rumus ini. Ke dalam rumus ini nih. Kan tadi udah kita ketahui ya, cos HZ-nya itu apa dan sin HZ-nya itu apa. Jadi tinggal kita masukin jadi dalam buka kurung E pangkat Z dikurang E pangkat negatif Z per 2 tutup kurung dikuadratkan dikurang buka kurung E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z per 2 tutup kurung dikuadratkan. Lalu ini jadi kita kuadratkan masing-masing. Jadi ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan. Lalu akan menghasilkan buka kurung E pangkat 2Z ditambah 2 ditambah E pangkat negatif 2Z tutup kurung dikurang buka kurung E pangkat 2Z dikurang 2 ditambah E pangkat negatif 2Z tutup kurung per 4. Nah, kalau kita kurangkan itu akan menghasilkan hasilnya akan menjadi 1 nilainya. Jadi terbukti nih bahwa cos H kuadrat Z dikurang sin H kuadrat Z itu bernilai 1. Lalu selanjutnya contoh soal yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Risa, silakan. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Soalnya adalah nyatakanlah bilangan kompleks berikut dalam bentuk X ditambah Y. Sin buka I yang B tan H buka kurung 1 dikurangi IP tutup kurung. Next, Res. Nah, kita coba selesaikan soalnya yang A. Nah, yang A itu kita bisa menggunakan teorema jika Z itu kan kita misalkan Z-nya itu sama dengan X ditambah Y. Maka sin Z itu sama dengan sin buka kurung X ditambah Y tutup kurung. Karena kita memisalkan Z-nya itu adalah X ditambah Y. Nah, kemudian menggunakan teorema yang sudah tadi disebutkan oleh rekan saya Claresta bahwa sin Z sama dengan sin Z ditambah Y itu adalah sin X dikali cos HY ditambah I dikali cos X dikali sin HY. Nah, soalnya kan tadi sin buka kurung I ditambah pi per 6 tutup kurung. Nah, maka kita bisa nyatakan menggunakan teorema yang tadi bahwa sin I dikali cos H pi per 6 ditambah I cos I dikali sin H pi per 6. Jadi kita mensubstitusikan I dan juga pi per 6-nya. Kita substitusikan yang ini dan juga yang ininya kita substitusikan ke teorema. Ke teorema. Nah, kemudian sin yang kita bisa lanjutkan sin I dikali cos H pi per 6 itu kan adalah 1 per 2 akar 3 ditambah I dikali cos I dikali nah sin H pi per 6 itu adalah 1 per 2. Nah, maka kita bisa nyatakan 1 per 2 akar 3 dikali sin I ditambah 1 per 2 dikali I cos I. Nah, ini adalah penyelesaian dari yang A. Gitu. Nah, next. Nah, kita
masuk ke penyelesaian yang soal yang ke B, menggunakan definisi bahwa tan H Z itu sama dengan sin H Z per cos HZ itu adalah E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z per E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z. Nah, soalnya kan tadi yang diminta itu adalah tan H buka kurung 1 dikurangi IP. Jadi soalnya itu eh, kita tan tan H 1 dikurangi I Pi. Nah, ini soalnya. Nah, kita menggunakan definisi bahwa tan HZ itu sama dengan sin HZ per cos HZ itu sama dengan E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z per, nah sin itu kan per 2, lalu cos HZ itu E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z per 2. Nah, ini kan duanya kita coret seperti yang tadi sudah di awal kita jelaskan. Kalau duanya itu bisa dicoret, maka kan menghasilkan yang ini. Nah, kemudian kita substitusi si satu dan juga IP-nya. Maka sama dengan E pangkat 1 dikurangi IP dikurang E pangkat negatif buka kurung 1 dikurangi IP tutup kurung per 1 per E pangkat 1 dikurangi IP ditambah E pangkat negatif buka kurung 1 dikurangi IP tutup kurung. Nah, kemudian eh pangkat 1 kan itu E. Nih. Lalu eh, pangkat negatif IP dikurangi ini. Nah, gitu. Nah, yang ini jadinya pangkat eh, negatif pangkat negatif 1 dikali pangkat IP per pangkat 1 E dikali E di, dikali pangkat negatif IP ditambah pangkat negatif 1 dikali pangkat IP gitu. Jadi kan ini negatif sama negatif kan jadinya positif yang ini. Nah, kemudian sama dengan buka kurung negatif IP itu bisa kita nyatakan dengan ini. Nah, maka buka kurung cos pi dikurangi I dikali sin pi tutup kurung dikurangi pangkat negatif 1 buka kurung cos pi ditambah I sin pi tutup kurung per buka kurung cos pi dikurangi I sin pi tutup kurung ditambah cos pi ditambah I sin pi. Ini adalah penyelesaian dari soal yang 1B. Lalu selanjutnya saya akan menyelesaikan dua persamaan menarik yang melibatkan fungsi hiperbolik kompleks. Nah, kedua soal yang di layar ini akan menunjukkan bagaimana kita menerapkan rumus-rumus dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Soalnya adalah tentukan nilai Z yang memenuhi persamaan. Yang pertama cos HZ sama dengan akar 2/2. Yang kedua ada sin 2Z sama dengan cos H6. Next slide, Risa. Belum ke ya. Yang A ya. Yang A tadi kan soalnya adalah cos HZ sama dengan akar 2/2. Nah, langkah pertama kita ingat bahwa Z adalah bilangan kompleks. Jadi kita tulis di sini adalah Z, sebentar. Z sama dengan X tambah Y. Di mana X adalah bagian real dan Y adalah bagian imajiner. Langkah kedua, kita gunakan rumus dasar untuk cos H bilangan kompleks, yaitu cos HZ sama dengan cos HX, cos Y ditambah I sin
sin HX sin Y. Nah, sekarang ruas kanan pertama kita adalah kan akar 2/2. Nah, karena ini bilangan real murni, kita bisa tulisnya sebagai akar 2 ditambah 0i. Nah, langkah ketiga, kita samakan bagian real dan imajiner dari kedua sisi. Bentar. Dari kedua sisi dari bilangan real yaitu cos H X cos Y sama dengan akar 2/2, ini akan menjadi persamaan 1. Lalu dari bagian imajiner yaitu sin HX dikali sin Y sama dengan 0, itu adalah persamaan kedua. Nah, sekarang kita analisis persamaan keduanya dulu. Nah, jika sin Y sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 ditambah K pi. Nah, di mana K ini adalah bilangan bulat. Nah, lalu kita substitusiin ke persamaan yang pertama, yaitu cos H cos K pi sama dengan akar 2/2. Nah, cos K pi itu kan cos K pi ini kan bernilai 1 ya, jika si K-nya ini si K-nya ini genap. Nah, dan negatif 1 jika si K-nya itu ganjil. Nah, jadi secara umum cos K pi itu bernilai positif negatif 1. Maka persamaan kita menjadi cos HX sama dengan positif negatif akar 2/2. Tapi di sini kan kita menemukan masalah nih, nilai cos HX untuk X bilangan real itu selalu lebih besar atau sama dengan 1. Sedangkan akar 2/2 itu menghasilkannya 0,707 yang jelas kurang dari 1. Nah, jadi tidak ada nilai X real yang memenuhi persamaan ini. Kemungkinan pertama ini tidak memberikan solusi. Nah, kemungkinan kedua, jika sin HX sama dengan 0, maka satu-satunya nilai X yang memenuhi adalah X-nya sama dengan 0. Lalu kita substitusikan X sama dengan 0 ini ke persamaan yang pertama ini. Dan akan menghasilkan cos H0 cos Y sama dengan akar 2/2. Nah, kita kan tahu ya tadi cos H0 itu adalah 1. Jadi, cos Y sama dengan akar 2/2. Nah, ini kan persamaan trigonometri yang familiar ya. Nah, nilai cos Y sama dengan akar 2/2 itu terjadi ketika Y sama dengan positif negatif pi/4 ditambah 2K pi/4, di mana K ini adalah bilangan bulat. Jadi nilai Z yang memenuhi persamaan ini adalah Z sama dengan X ditambah YI sama dengan 0 ditambah I. Ini harusnya ada I-nya, maaf. Dalam kurung positif negatif pi/4 ditambah 2K pi dalam tutup kurung I sama dengan dalam kurung positif negatif pi/4 ditambah 2K pi tutup kurung I. Nah, kesimpulan untuk soal kedua ini, semua solusi dari cos HZ sama dengan akar 2/2 itu adalah bilangan imajiner murni, di mana bagian imajinernya itu adalah sudut-sudut spesifik, di mana kosinusnya itu bernilai akar 2/2N. Next slide, Risa. Tapi sebentar. Kita hapus dulu. Next slide, Risa. Lalu selanjutnya kita akan penyelesaian dari soal bagian B. Nah, kita mulai dengan memisalkan lagi bilangan kompleks Z sama dengan X, sebentar. Z sama dengan X tambah Y, dengan X dan Y adalah bilangan real. Nah, diketahui bahwa sin 2Z ini adalah sama dengan cos 6. Nah, langkah pertama itu kita ubah bentuk sin 2Z. Sin 2Z ini menjadi sin 2X
sin 2x cos Y cos H 2Y ditambah I cos 2x sin H 2Y sama dengan cos 6 ditambah kosong I. Nah, yang kedua sin 2x cos H 2Y sama dengan cos H 6 dan cos 2x sin H 2Y itu adalah sama dengan 0. Nah, karena eh, kan kita udah periksa tadi kondisi untuk cos 2x sama dengan sin sebentar. Untuk cos 2x sin H2Y itu 0, ada dua kemungkinan. Jadi bisa cos, aduh gimana sih? Bisa cos 2x. Aduh jelek banget. Mohon maaf ini jelek banget. Jadi bicara aja ya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama cos 2x sama dengan 0 dan yang kedua ada sin H2Y sama dengan 0. Nah, kalau sin H2Y sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Namun, jika kita substitusikan ke persamaan sin 2x sama dengan cos 6, itu nilai tidak memenuhi karena cos 6 itu lebih besar dari 1, itu tidak mungkin untuk nilai sinus. Maka kita ambil kemungkinan cos 2x sama dengan 0. Nih, kita ambil jika cos 2x sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat bahwa 2x sama dengan positif negatif pi per 4 ditambah 2 kpi sama dengan positif negatif pi per 8 ditambah kpi. Nah, selanjutnya kita substitusiin ke sin 2x cos H2Y sama dengan cos 6. Karena sin 2x itu tadi hasilnya adalah positif negatif 1, maka hasilnya adalah positif negatif cos H2Y sama dengan cos H2Y sama dengan cos H6. Nah, dari sini kita berboleh dua kemungkinan, yaitu cos H2Y sama dengan cos 6 atau negatif cos H2Y sama dengan cos 6 yang di bagian sini. Ya. Lanjut, Risa. Nah, selanjutnya kan kita periksa satu persatu hasil dari tadi. Untuk kasus yang pertama itu kan tadi cos H2Y sama dengan cos H6. Nah, kita tahu bahwa fungsi cos H itu bernilai positif dan simetris. Nah, sehingga kita dapatin 2Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 bagi 2 itu hasilnya adalah 3. Nah, nilai ini memenuhi persamaan yang ada di awal tadi. Nah, untuk kasus kedua, negatif cos H2Y sama dengan cos H6. Nah, persamaan ini tidak mungkin terpenuhi karena cos H itu kan selalu bernilai positif. Sedangkan sisi kiri itu bernilai negatif. Maka kasus kedua ini tidak memenuhi. Jadi, negatif 3 ini tidak memenuhi karena nilai cos H itu harus bernilai positif. Nah, jadi nilai Z yang memenuhi persamaan adalah Z sama dengan X ditambah Y sama dengan positif negatif Pi per 8 ditambah K Pi ditambah 3I dengan K bilangan bulat. Bentar. Ya, saya berikan ke moderator Risa. Terima kasih. Oke, alhamdulillah sesi dari pembahasan atau penjelasan kita mengenai fungsi hiperbolik ini sudah selesai. Selanjutnya, semoga apa yang udah kita pelajari hari ini tentang fungsi hiperbolik itu bisa kita pahami, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.